Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan isi jurnal saya yang berjudul Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Perindustrian. Yang pertama, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grandes Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 sasaran. Hasil utama yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 merupakan salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tinjauan teoritis. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah bebas dari korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kuantititas pelayanan publik. Pelaksanaan zona integritas Kementerian Perindustrian. Pelaksanaan zona integritas Kementerian Perindustrian menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pembangunan zona integritas pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan melalui 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian serta sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK atau menuju WBBM. Komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja,
penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pengukuran zona integritas Kementerian Perindustrian. Penilaian zona integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan oleh tim penilai internal dalam kurung TPI yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam angka memperoleh predikat menuju WBK atau WBBM. Susunan keanggotaan TPI terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan tim reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, baik. Saya akan bertanya kepada Chandra tentang jelaskan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan Kementerian Perindustrian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan zona integritas Kementerian Perindustrian? Yang pertama tadi apa, Tom? Yang pertama tadi jelaskan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan Kementerian Perindustrian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Tommy. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 merupakan salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perindustrian, Kementerian Perindustrian melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, serta birokrasi bersih dan melayani. Apa jawaban saya udah jelas? Oke, pas. Pertanyaan nomor 2 lagi, Chan. Tommy, apa pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua tadi itu apa, Tom? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan zona integritas Kementerian Perindustrian? Baiklah, di sini saya akan menjawab. Zona integritas pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan melalui dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Pengukuran zona integritas Kementerian Perindustrian, penilaian zona integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan oleh tim penilai internal dalam kurung TPI yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan penilai unit kerja dalam angka memperoleh predikat menuju WBK, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, WBBM, yaitu mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Susunan keanggotaan
Tim penilai internal terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan tim reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian. Apa jawaban saya jelas atau belum? Bisa ulangi lagi tak, Chan? Soalnya nggak jelas nih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Zona integritas pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan melalui dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Pengukuran zona integritas Kementerian Perindustrian, penilaian zona integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan oleh tim penilai internal dalam kurung TPI yang dibentuk oleh Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam angka memperoleh predikat mewujudkan birokrasi WBK, yaitu mewujudkan wilayah bebas korupsi, WBBM yaitu mewujudkan wilayah birokrasi dan melayani. Susunan keanggotaan terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan tim reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian. Apakah sudah jelas, Tom? Baik, pas. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan jurnal saya yang berjudul Model Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbun. Keberadaan pemerintah sebenarnya merupakan representasi negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah saat ini semakin menyadari bahwa pemenuhan kepuasan layanan kepada masyarakat menjadi prioritas dan dengan paradigma atau MPS, di mana masyarakat juga sudah sangat aktif dan kritis pada pemerintah. Berbagai program pembenahan yang dilakukan pemerintah tak lepas dari sorotan publik. Reformasi birokrasi sebagai upaya pemerintah dalam melakukan perubahan tata kelola pemerintahan hingga saat ini telah memasuki gelombang kedua. Penguatan melalui Perpres nomor 18 tahun 2010 dan nomor 20 tahun 2010 yang mencangkup 8 area perubahan, yakni era organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, penguasaan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Terus nantinya akan diukur apa saja faktor-faktor pengungkit perubahan itu, sekaligus bagaimana hasil perubahan yang dihasilkan. Berbagai peraturan juga terus dikeluarkan pemerintah untuk memberikan rambu-rambu pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Konsep reformasi birokrasi itu sendiri berlaku untuk seluruh organisasi pemerintah yang sudah waktunya untuk melakukan reform di lingkungannya. Dalam hal ini juga termasuk upaya pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan masyarakat. Meskipun tidak sedikit pemerintah daerah yang telah berusaha mengimplementasikan reformasi birokrasi. Terlepas dari apakah pemerintah daerah berupaya mengimplementasikan reformasi birokrasi atau upaya pemerintah daerah yang menyadari bahwa kepuasan dan kepentingan publik adalah yang utama. Beberapa pemerintah daerah
di Indonesia banyak yang telah melakukan pembenahan. Bahkan Kemenapan dan RP telah inovasi pelayanan publik yang dilakukan daerah atau kementerian pada ajang 2014. Reformasi di daerah nampaknya selalu identik dengan sepak terjang pemimpin daerahnya. Masih faktor pendorong reformasi birokrasi di Tanah Bumbun. Perkembangan pembangunan di Tanah Bumbun diakui Gubernur Kalsel berkembang cukup pesat, baik dinamika pembangunan di daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pembangunan di bidang lainnya. Kepemimpinan dalam reformasi birokrasi menegaskan bahwa kepemimpinan berarti meraih capaian-capaian tinggi. Namun di balik semuanya juga ada kebutuhan akan cara-cara terbuka untuk membangun kepercayaan dan kemampuan manusia yang kita pimpin. Dengan itu kita akan membuat mereka berjalan seiring dengan kita. Kepemimpinan adalah soal hubungan antar manusia dan bagaimana mengolah hubungan itu sedemikian rupa sehingga manusia yang dipimpin adalah segala sesuatu dengan passion, irama dan terap yang sama seremak dan tak gampang mundur meski ada melintang di depan mata mereka. Sebaik-baiknya harus mau berbuat para bawahan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Peranan pemimpin memberikan dorongan terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dihendaki perusahaan. Dengan kata lainnya, kepemimpinan adalah seni bagaimana membuat orang lain mengikuti serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu awalnya menerapkan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya, yang selanjutnya hingga saat ini diterapkan. Pencepatan reformasi birokrasi ini dijalankan sesuai dengan kondisi lingkungan strategis daerah. Dan ketika sudah tantangan perubahan yang dilakukan, maka pendekatan kedua yang dilakukan jadi relatif berhasil dilakukan. Reformasi birokrasi biasanya menggunakan dua model pendekatan reformasi birokrasi tersebut. Reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah aparatur dengan menegakkan pada pendekatan keagamaan melalui manajemen menjadi kunci perubahan aparatur. Faktor kepemimpinan yang reformasi tentunya juga menjadi Tanah Bumbun seperti yang disampaikan bahwa praktek sesungguhnya akan menjadi lebih efektif jika pemimpin mampu menjalankan peran sebagai teladan atau figur yang mampu perubahan. Dapat segera diterapkan. Dan jika performa birokrasi sudah mengalami peningkatan, maka dilanjutkan dengan mempertahankan kinerja birokrasi tersebut dengan penerapan model normatif atau reedukatif. Salah satu faktor dan aktor utama turut berperan dalam pemerintah yang bersih dan kepemerintahan yang baik atau good governance adalah birokrasi dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik. Birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, baik dalam bentuk himbauan, kebijakan, dan bahkan seperangkat aturan hukum telah disiapkan pemerintah atau daerah. Apalagi adanya tuntutan yang cukup deras dari masyarakat sebagai penerimaan layanan untuk dilakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Kecenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benar-benar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin mengejalannya dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi yang paling rasional pun tidak bisa lagi dianggap berbagai kabar mengembirakan, melainkan justru merupakan pertanda dan bencana baru yang menakutkan, yakni munculnya patologi birokrasi. Hal ini dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku, dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan keterampilan, tindakan melanggar hukum, berperilaku, dan adanya situasi internal. Birokrasi memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status, dan resisten terhadap perubahan. Strategi reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa daerah di Indonesia tidak selalu seperti apa yang diharapkan. Masih banyak kendala yang harus dihadapi. Seperti yang dikatakan bahwa reformasi administrasi publik di negara-negara atau seperti Colombia dan Rumania memerlukan agenda yang sangat matang. Sebelumnya tidak diprioritaskan dan tidak didefinisikan secara jelas dalam hal pelaksanaan yang efektif, meskipun memacu pada keinginan yang kuat. Oleh karena itu, perlu dipilih dan dikembangkan strategi yang telah upaya menyukseskan reformasi birokrasi untuk mewujudkan. Sebagaimana yang dikatakan, strategi adalah variabel yang digunakan untuk mengubah reformasi administrasi yang mencakup jenis, cakupan, dan kecepatan reformasi. Strategi diperlukan karena lemahnya agen perubahan struktur internal. Lembaga tidak ditunjukkan untuk perubahan besar serta ruang lingkup dan laju informasi harus dikonfirmasikan. Reformasi birokrasi pemerintahan Kota Semarang. Dampak dari desentralisasi adalah perubahan yang peranan pemerintah dan pengelolaan urusan pemerintah pada orang. Perubahan ini menimbulkan pada keperluan adanya penaatan kembali organisasi, fungsi, dan kemampuan aparatur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan yang timbul dalam masyarakat. Dua istilah muncul sehubungan dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Kedua istilah tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan lagi cara peraturan pemerintahan yang bersifat sentralistik, perubahan peranan pemerintah, dan terlibatnya pihak swasta dalam pelayanan umum tidak dengan sendirinya mengurangi beratnya beban tugas pemerintah. Perubahan itu lebih dapat dikatakan terjadi sebagai peralihan dari tugas penyelenggaraan kepada tugas pemimpinan yang pada gilirannya membawa organisasi dan fungsi-fungsi pemerintahan. Reformasi birokrasi secara fundamental yakni merubah paradigma birokrasi dari sumber daya manusia yang ada di tubuh pemerintah Kota Semarang yang dilakukan secara sadar untuk menerapkan diri dalam rangka bentuk penyesuaian diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan paradigma tersebut dilakukan dengan sasaran agar aparatur pemerintah tidak lagi menjadi badan yang
melainkan dalam hal tersebut pemerintah Kota Semarang melakukan upaya reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Upaya tersebut meliputi struktur organisasi. Kesimpulan, strategis yang digunakan oleh BPPT Kota Semarang adalah intermentar, strategi yang berarti reformasi birokrasi. Kota Semarang dilaksanakan secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya hambatan-hambatan. Terlepas dari hambatan tersebut, ada juga beberapa poin penting yang telah dilaksanakan dengan baik. Dalam reformasi birokrasi di lingkungan Kota Semarang telah dilaksanakan berbagai macam kegiatan demi mendukung terciptanya reformasi birokrasi itu sendiri. Walaupun dalam proses reformasi birokrasi itu sendiri masih ada kendala yang harus dihadapi. Dalam proses pelayanan dan perizinan masih ada pelayanan yang belum memenuhi standar pelayanan publik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah Saudara Chandra yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Coba jelaskan cara terbuka seperti apa yang bisa untuk membangun kepercayaan dan kemampuan masyarakat. Apakah jelas pertanyaan dari saya? Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Karena yang ditunjang oleh faktor-faktor kepemimpinan saat ini penuh ide-ide inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsepsi dasar pembangunan daerah yang dicetuskan Bupati Mardani merupakan fokus utama dalam tahapan reform. Di Kabupaten Tanah Bumbun, program ini memfokuskan pada upaya peningkatan kualitas tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat kurang mampu, telah menjadi keunggulan kompetitif penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbun. Apakah Saudara Chandra Baiklah, cukup. Pertanyaan yang kedua, apa saja perkembangan reformasi birokrasi di Tanah Bumbu? Oke, sabar Chan. Pertanyaan yang kedua tadi? Pertanyaan yang kedua. Apa saja perkembangan reformasi birokrasi di Tanah Bumbu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Perkembangan di Tanah Bumbu diakui Gubernur Kalsel berkembang cukup pesat, baik dinamika pembangunan di bidang pendidikan atau kesehatan dan infrastruktur, serta pembangunan di bidang lainnya. Peningkatan kinerja birokrasi Kabupaten Tanah Bumbun ini terjadi utamanya karena mindset aparaturnya yang direvisikan melalui penerapan yang optimal dan tertanam rapi di benak aparaturnya dalam bekerja melayani publik. Apakah Saudara Chandra puas
dengan jawaban saya? Oke, baik. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam critical thinking. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.